Beginilah Bapak dalam pengorbanan, begitu banyak kesusahan, begitu banyak kepedihan. Ini kata beliau, sekarang bermula masa ini jemaah sekalian. Buatlah kamu kerja dia Pak, sibuk-sibuknya jemaah sekalian, sampai sibuk kamu ditampar orang karena kerja ini. Jangankan untuk membalas, menolong sempat siapa yang nampar kita Pak, kata beliau seperti itu. Memang akan ada bahasa kesusahan, kepedihan, memang sunatullah seperti kerjaan Nabi. Kerjaan Bapak tidak identik dengan kemewahan. Pekerjaan Nabi dengan kesusahan. Maka ketika Nabi sahabat-sahabat Rasulullah ditimpa kesusahan, ditimpa kepedihan, ditimpa kelaparan, mereka itu tersenyum. Kenapa tersenyum? Yang diterima Nabi sekarang saya terima, kata Pak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian, kemarin ketika safar semalam itu masa kita bagi tahu ini sekarang bukan zaman istiqbal. Zaman istiqbal sudah lama berlalu. Sekarang ini zaman peningkatan pengorbanan. Maka saat ini ada saringan yang kuat, yang tertinggal akan tertinggal, yang terbuang akan terbuang semua sekalian. Dan beliau katakan, maka ketika zaman modern ini tiba, sama seperti sahabat-sahabat terdahulu, hampir-hampir tidak ada masa yang lain lagi bisa dikerjakan jemaah sekalian. Nah jemaah sekalian, bahkan kepayahan akan datang, kesempitan akan datang, sudah akan datang. Tetapi orang yang ditimpa kepayahan, ditimpa kesusahan Bapak sekalian, tidak bicara pada siapapun tentang kesusahan dan takaza agama ini. Satu orang sahabat Rasulullah yang mulia, satu orang Pak sahabat yang mulia, ya. Beliau ini biasa selalu sholat dengan Rasulullah yang mulia. Habis itu berzikir dengan Nabi yang mulia. Setelah saya sholat ba'diyah, dia baru pulang. Bahkan kadang dia duduk dalam majlis Rasulullah yang mulia. Lalu beberapa lama ini sahabat Rasulullah mulia ini habis sholat langsung pulang. Berhari-hari seperti kejadian. Maka sahabat yang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sekarang sekolah ini seperti ini? Kenapa kasih mulia? Dia sekarang ini tidak pernah sama kita lagi duduk bersama, dalam doa bersama, jika bersama, maka tidak pernah lagi dalam majelismu ya Rasulullah yang mulia. Maka Nabi SAW jemaah sekalian sedih hati mendengar satu orang ini bisa kekurangan amal. Sedih Pak. Kenapa orang sudah tahu nilai amal kok bisa tinggalkan amal? Maka Nabi telah tunggu dia sebelum sholat fardu dimulai. Dia datang panggil Rasulullah, ya labbaik ya Rasulullah. Kata Nabi, ya kenapa kamu akhir-akhir ini seperti ini amalan kamu? Tidak pernah sama-sama kita lagi. Dia bilang, ya Rasulullah, sebenarnya saya tidak mau bilang masalah apa sama ini. Tetapi kamu tanya, maka terpaksa saya jawab. Kenapa Rasulullah kasih mulia? Ya Rasulullah, aku buru-buru pulang sebab istriku itu dulu nggak punya baju lagi katanya. Dia mau sholat itu nunggu bajuku ini, kata dia. Bahkan di rumahku itu kata beliau, ku gali lubang agar selama aku pergi di situ sembunyi di situ agar nggak nampak aurat dia jemaah sekalian. Beginilah Bapak dalam pengorbanan, begitu banyak kesusahan, begitu banyak kepedihan, tapi orang sebelah rumah pun tidak tahu Pak bagaimana sudah kita susahnya jemaah sekalian. Ini kata beliau, sekarang bermula masa ini jemaah sekalian.
Buatlah kamu kerja dia Pak, sibuk ya jemaah sekalian, sampai sibuk kamu ditampar orang karena kerja ini. Jangankan untuk membalas, menolak sempat siapa yang nampar kita Pak, kata beliau seperti itu. Maka Bapak, kalau kita dikejar jemaah sekalian, memang akan ada bahasa kesusahan, kepedihan. Memang sunatullah seperti kerjaan Nabi. Kerjaan Bapak tidak identik dengan kemewahan. Pekerjaan Nabi dengan kesusahan. Maka ketika Nabi sahabat-sahabat Rasulullah ditimpa kesusahan, ditimpa kepedihan, ditimpa kelaparan, mereka itu tersenyum. Kenapa tersenyum? Yang diterima Nabi sekarang saya terima, katanya Pak sekalian. Maka sahabat Rasulullah ketika mereka ditimpa susah, ditimpa pedih, justru berterima kasih kepada Allah. Sebab apa? Yang diterima orang seperti Nabi, mereka terima juga jemaah sekalian. Jemaah sekalian, alhamdulillah ini mau saya bagi tahu jemaah sekalian, sekarang dunia sudah terbuka untuk takaja dakwah kita. Sebenarnya Pak, mohon ampun pada Allah, kita ini Pak yang katanya ahli dakwah ini Bapak tertinggal jauh dengan ahli-ahli dunia sekalipun Pak. Bahkan maaf, kita kalah jauh dengan ahli masjid sekalipun jemaah sekalian. Saya pernah Pak keluar ke Makau, kurang lebih Pak 20 tahun yang lalu. Di situ Bapak ada orang Siantar, saya kenal sama dia. Dia pegang buku. Saya tanya, kenapa Pak? Dia bilang, ini hari ada 2 jemaah saya yang nggak hadir kemari, katanya Pak sekalian. Ahli maksiat Bapak saja, ahli maksiat sampai gitu mendetailnya, mendata siapa yang nggak ambil takazah maksiat pada saat itu jemaah sekalian. Maaf Pak, kita pernah ke Kamboja Pak, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Kita satu daerah Pak, maaf sengaja saya nggak bilang kotanya Pak. Menampun pada Allah Pak, di situ ada satu kota Pak. Di situ ada belasan rumah judi Bapak, semua yang punya Pak Muslim Indonesia Bapak sekalian. Dan ada belasan rumah bordil, maaf, semua Pak yang punya Muslim Indonesia Pak. Berapa modalnya Pak? $1.000, $2.000, miliar rupiah Bapak sekalian. Saya tanya, Bang berapa modal ini? Sekian M lah dek. Saya bilang, banyaknya uang abang. Kenapa banyak bikin maksiat? Saya gadai rumah saya di kampung, dia bilang Bapak sekalian. Saya jual sawah mak saya, dia bilang Bapak sekalian. Nah Bapak sekalian, ahli maksiat saja berani gila-gilaan dalam menunaikan takazah mereka aja mas sekalian. Masa berapa lama? Unlimited, tidak terbatas. Kita Pak Malik, ya ampun pada Allah, paling-paling nampak boleh itu sudah ya Allah ya Rabbi, ya kan? Gak ada apa-apa Pak sebenarnya Pak. Saya pernah Pak keluar di Hong Kong, saya Ban Mastura Pak. Di situ pas bulan Maulid ada 5.000 wanita yang saya bayangkan itu Pak. Selesai sholat, selesai ceramah, dia datang, dia Ustaz Sofyan, apa kita bilang? Cerita Pak tentang kepedihan dia. Kalau kita tanya, sudah berapa lama sini Mbak? Dia bilang, baru 5 tahun Ustaz katanya. Perempuan Pak meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya, 5 tahun berani Bapak sekalian. Saya tanya, berapa modalnya Mbak saat ini dulu? Sikitnya Pak Ustadz 40 juta saja, dia bilang. Lah uangnya berarti banyak. Enggak, saya gadai sawah di kampung, dia bilang Bapak. Perempuan Pak belum tentu cari dari Allah Subhanahu Wa Taala berani gadai rumah dia, tinggal lagi dia, tinggal anak dia, berani Pak. Ahli dunia berani Pak. Kita katanya ahli takaza, ahli dakwah, banci, terlalu banyak pertimbangan sampai takaza tidak tertunaikan. Malu kita Pak sekalian. 124.000 sahabat Rasulullah yang mulia. Ini jumlah Pak terdata dalam Haji Wada.
Ya, kenapa dapat angkanya Bapak? Ada orang datanya, ada jemaah datanya. Sehingga saat haji wada jemaah sekalian, maka ini sahabat langsung berangkat takaza dakwah. Lalu Bapak kita bilang, kita bayangkan, kita ceramahkan, kita muzakarahkan 124.000 sahabat Rasulullah yang mulia, 114.000 kuburnya jauh dari tanah Hijaz. Bermakna 140 sahabat mati sedang negeri jauh, bukan keluar dalam negeri. Bermakna 114.000 sahabat mati, syahid, meninggal sedang takaza negeri jauh, bukan keluar ke negeri lama. Lalu Bapak sisanya 10.000 lagi. Bapak boleh baca sirah Nabawi, sirah sahabat. Ini ternyata semua Pak sudah pernah negeri jauh. Bermakna 124 sahabat, satu pun tidak ada yang tidak berangkat negeri jauh, Mas sekalian. Tidak ada Pak. Bapak boleh baca sirah yang mana saya aja, Mas sekalian. Dan Bapak kita disuruh mengikut dengan baik. Dan Bapak adalah aib bagi laki-laki kalau dia Pak mati di rumah di samping istrinya Pak. Oleh karena itu Bapak, Abu Ayyub Al-Ansari setelah uzur umur 96 dapat kebetulan Bapak banci mati di rumah. Maka dia minta tetap dia dibawa agar dia meninggal fisabilillah. Dan 124 sahabat tidak ada yang mati di kampung sendiri, walau dia orang muhajirin. Abu Bakar meninggal di Madinah, dia orang Makkah. Utsman meninggalnya di Madinah, dia orang Makkah Bapak. Bermana hampir tidak ada sahabat yang matinya itu Pak dipelukan istrinya Pak. Alangkah malangnya kalau ada orang dakwah cita-cita mati dipelukan istrinya, banci namanya ini Bapak sekali. Saya bilang Bapak, ahli maksiat sudah jauh meninggalkan kita dalam pengorbanan Bapak sekalian. Saya pernah Pak keluar negeri juga, maaf Pak menampun padahal Pak ya. Mungkin Pak saya gambaran Pak ya. Istri saya sudah pergi Pak 15 negara. Jangan tanya di jalan berapa lagi Pak. Itu istri saya Pak. Untuk Bapak, untuk kesungguhan dakwah. Bapak sekalian, bukanlah hina jadi orang kampung. Yang hina itu dakwahnya kampungan. Bukan jadi aib jadi orang kampung, yang jadi aib dakwahnya kampungan. Itu aib bagi orang dakwah kalau dapat dakwah kampung. Maka ketika Nabi SAW sekalian Isra Mi'raj di langit yang ke-7 di Baitul Ma'mur, kerja Nabi akan diterus sampai yaumil qiyamah. Kerjanya sampai yaumil qiyamah. Gimana cara kerjanya? Nabi umurnya terbatas, waktunya terbatas, semua terbatas. Maka ketika Nabi masih angkat takbir Allahu Akbar, di sini Nabi digelar Imamul Anbiya. Di sini semua Nabi salat sunat, Rasulullah yang mulia menjadi imam. Maka pahamlah Rasulullah yang mulia untuk kerja dakwah ini jemaah sekalian diterus sampai kiamat. Maka Nabi harus bentuk orang-orang yang fikirnya, semangatnya, jasmani sama seperti Nabi-Nabi Bapak. Maka saya mulai telah bentuk sahabat yang jumlahnya sama dengan jumlah nabi-nabi, yakni 104.000. Yang masa Bapak jasmanya, semangatnya, korbannya sama dengan nabi-nabi jemaah sekalian. Sama dengan nabi-nabi jemaah sekalian. Nah, enggak panjang-panjang Pak, karena kita punya masa terbatas Pak sekalian, ya kan? Nah, jemaah sekalian, alhamdulillah wasyukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Bapak, sekarang kerja dakwah untuk negara jauh Allah berikan kemudahan. Mana Bapak diobral habis. Kalau
mau diobrol Bapak, alamat ada sesuatu yang tidak baik. Kenapa ada obral Bapak, ada cuci gudang? Banyak barang-barang yang mau dibersihkan. Sekarang Bapak dikasih Allah kemudahan. Apa itu? Bagi orang-orang yang belum pernah Pakistan, kalau ini Bapak boleh berangkat negeri jauh 4 bulan. Dengan catatan jemaahnya dicampur dengan jemaah yang sudah pernah berangkat IPB ataupun Pakistan saja atau Bangladesh saja. Komposisi Bapak adalah 50%, 50%. Andai kata jemaahnya 8 orang, 4 sudah pernah IPB dan yang sisanya pernah 4 bulan dalam negeri jemaah sekalian. Demikian juga masturat. 4 pasang masih jemaah negeri jauh, 2 sudah masturat Pakistan atau India, yang 2 sudah pernah berangkat 4 dalam negeri. Karena Bapak masa menghendaki kita punya jemaah Pak ada seluruh dunia. Nah jemaah alhamdulillah syukurillah Pak, negara kita ini setiap tahun Bapak menghantar jemaah Bapak itu sampai dibatasi kuotanya. Sampai menunggu 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, uang sudah masuk duluan sampai 30 jutaan Bapak. Dan ini Bapak jumlahnya Bapak lebih dari 200.000 orang Pak. Nah Bapak maksud adalah bagaimana orang beriman ini, orang Islam ini otaknya dirubah, mindsetnya dirubah, cintanya ibadah menjadi cinta dalam takaza dakwah jemaah sekalian. Bagaimana semangat haji ini yang bukan salah ini atau umrah ini Bapak sekalian dirubah di semangat takaza untuk berangkat negeri jauh jemaah sekalian. Andai kata setahun Bapak ada 200.000 orang ya, orang yang berangkat haji, itu kok dibagi 10 ada berapa Pak? Ada 2.000 jemaah Bapak setiap tahun yang saya berangkat negeri jauh Bapak sekalian. Dunia hanya ada 250 negara Pak. 2.000 jemaah Pak setahun Indonesia Raya. Dibagi Bapak ke 250. Bermakna ada puluhan jemaah Bapak setiap negara yang ada di dunia ini jemaah sekalian. Inilah sekarang Bapak maka saat membuka kepada kita agar kita yang punya jazbah ini Bapak bisa berangkat untuk melanglang buana untuk negeri jauh jemaah sekalian. Bapak sahabat, tidak ada sahabat yang tidak berangkat negeri jauh. Semua sahabat Bapak sudah berangkat negeri jauh. Bahkan satu orang bernama Umar jadi Amir Mu'minin sempat takaza negeri jauh berangkat ke Palestina Bapak sekalian. Nah Bapak insyaallah ini maka sekarang ini Bapak tidak syukurillah untuk Indonesia dengan izin SWT Bapak, Sumatera Utara termasuk negara yang Allah mudahkan untuk berangkat negeri jauhnya. Kita bilang Pak Taufik tadi pagi kita sudah menghantar 42 jemaah negara jauh Bapak. Kemarin Pak kita di Jakarta kita ada sedikit bahagia Pak. Kenapa itu? Saat musyawarah pagi Pak setelah Munas dipanggil negeri jauh, masa itu ada 24 negara jauh Pak yang dipanggil pada hari itu, 13 dari Sumatera Utara Pak. Nah, pada hari Pak dipanggil ada 24 jemaah negeri jauh dari seluruh Indonesia yang hadir pada H+1 Munas kita Pak. Alhamdulillah Bapak, kita Sumatera Utara Pak begitu besar hati kita. Kenapa? 13 Pak itu jemaah dari kita. Dan insyaallah Bapak sekarang Bapak kita akan lagi angkat antar tahun ini untuk berangkat negeri Bapak sekurang-kurangnya adalah 34 jemaah sampai Bapak Munas Desember nanti. Masa enggak lama, 9, 10, 11 dan minggu pertama bulan 12 sebelum Munas. Ini target kita Bapak sekalian. Insyaallah Pak ya. Bapak sekalian, maka Bapak semalam juga dibentangkan untuk negara jauh Bapak sekalian. Maka bagi kawan-kawan kita yang mungkin ada kesempitan masa, misalnya cuti nggak dapat, boleh keluar di jiran selama 40 hari. Ini juga kemudahan Pak. Juga Taiwan Bapak boleh 40 hari. Ini Pak Ali pesan
jangan kurangi korban. Yang sudah biasa 4 bulan, jangan mentah-mentah ada 40 hari, yang ini aja deh, jangan kurangi korban jamaah sekalian. Pak ya, nah dari korban pasalian. Tetapi mungkin kawan-kawan kita yang cutinya terbatas, kita maklumi. Dan Bapak sekalian, maka Bapak diminta, Bapak ini sudah kemudahan keluar dia Bapak dari muhala sempurna. Kan banyak kalau sudah satu muhala Bapak ada 2-3 orang IPB-nya, tarik ya Bapak beliau jadi satu jemaah sempurna. Kalau jamnya 7 orang, 4 sudah IPB, 3 yang 4 bulan dalam negeri. Kalau 5 orang, 3 IPB, 2 dalam negeri Bapak sekalian. Untuk negara Cina Bapak nggak perlu banyak-banyak, sana cukup 3 orang saja. Berarti 2 yang sudah IPB, 1 yang dalam negeri 4 bulan, sudah cukup. Insya Allah Pak ya. Kenapa sekalian? Pertama Bapak, semalam itu kita dibentangkan untuk Sumatera Utara. Pertama Bapak, kita ini untuk negara, pertama kita diminta bentuk jemaah yang tafakutnya 10.000. Kurang beri Bapak 150 juta. Ada Pak, daerah mana Bapak yang bisa hantar jemaah Bapak dengan biaya 150 juta? Sebenarnya Pak, ini Pak nggak ada apa-apanya Pak. Kenapa? Kita Pak keluar negeri jauh, ini maaf bukan uang untuk dakwah kita Pak. Mohon ampun Pak. Apa Bapak? Semua yang kita bawa berapapun jumlahnya, ini uang Pak rata-rata kita bisa sendiri Pak. Kita berapa Pak berangkat negeri jauh? 30 juta, 40 juta. Apa patennya Pak? Ongkos kita mungkin 15 juta. 5 juta hotel, 5 juta makan. Berapapun uang kita ambil, semua habis untuk diri kita sendiri. Paten itu. Mana paten? Berapapun kita bawa, semua itu uang Pak kita pakai untuk diri kita sendiri. Kan nggak paten itu dia. Tapi begitu Allah yang Rahman yang Rahim, walau harta dari Allah, semua dari Allah, kita pakai diri sendiri Bapak, tetap Allah hitung harta fisabilillah. Alangkah rahmannya Allah. Rezeki dari Allah, kita pakai diri kita sendiri, tetap dihitung harta fisabilillah Pak. Maaf Pak, kita pernah keluar ke Qatar Pak, hanya jadi sopir Pak, maaf, dia habiskan Bapak 40 juta. Maaf, hanya jadi sopir Pak. Kita Pak ke Taiwan keluar Pak, kita tanya situ, apa kerjanya Bang? Jaga kandang babi. Islam Pak, berapa modalnya Pak? 35 juta Pak. Nah kita Bapak subhanallah, tidak seperti ahli dunia. Kita insya Bapak di jalan Allah, di rumah Allah, insya Allah dapat keriduan Allah. Alangkah indahnya Bapak. Bapak ahli dunia kerja di tempat yang luas, tapi maksudnya sempit. Apa mereka lihat, mereka rasa semua mau balik dalam rumah mereka. Tapi orang dakwah kerja di tempat yang sempit. Mungkin masjid saja maksudnya besar. Bagaimana semua ini umat dapat keriduan Allah, mati semua membawa iman. Inilah kerja kita Pak. Insya Allah Pak ya. Kemana tadi dia Pak? Buku itu tadi Pak. Ini najib. Ini aja insya Allah. Udah ini. Pertama Pak, kita Pak tafakut untuk negeri jauh Pak ini dengan biaya $4.000 Pak. Sikit Pak, 60 juta. Di sini Pak kita sapa semalam Pak, di Semalungun Bapak. Kita tanya, ada orang Bapak nyogok kerja kebun, ngegrek Pak, nyogok 30 juta, ngegrek Pak. Tapi terkejut, ngegrek aja nyogok 30 juta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Iya kan? Nah, anak kita Pak mau polisi Bapak, 100 juta kita sogok juga.
Anak bapak sekolah sampai S2 ratusan juta habis, berani? Kok nggak berani? Itu udah awal 50 juta. Banci kali kita di rupanya bapak sekalian. Banci nggak kita ini? Anak sekolah S1, S2, S3 berani ratusan juta untuk ambil dia punya meja, sogok lagi ratusan juta, tambah lagi ratusan juta lagi. Untuk agama cari yang 20 juta aja lah, ya 10 juta aja lah. Kan banci kali itu dia. Saya pernah bilang Pak kepada Nusantara, Bang, kami pulang dari Thailand, Bang, alhamdulillah, kenapa? Saya bawa uang 10 juta, Bang, jadi cuman habis 3 juta, Bang, istighfar kau. Kenapa? Berarti enggak diterima Allah hartamu, saya bilang gitu, Pak. Siapa yang bawa 10 habis, berarti akan diterima oleh Allah. Bukan beruntung bawa 10 bodoh namanya itu. Berarti apa? Enggak diterima Allah hartanya. Sepatu dapat 10 habis 11%. Kenapa? Berani berutang untuk agama Allah. Gitu agama itu hitungannya. Kok hemat-hemat kali, rugi bro. Salah ya? Yang ke Amerika Pak, insyaallah Pak, Amerika Latin, Argentina Pak, mana nih Pak? Argentina. Nah, bisa dulu nih. Boleh Pak? Amerika tuh Pak, Amerika Pak, mana Amerika Pak? Daerah mana Pak? Amerika Pak, insyaallah Pak, mana? Mana Pak? Kita nggak batasi berapa jamaah Pak? Mana Amerika Pak? Ini Pak jamaah Simalungun Pak sedang di Jakarta. Mau ke Amerika Pak, maaf bukan orang-orang kaya Pak. Cuma kaya Pak, jamaah Simalungun Pak. Satu mau ke Brazil, bukan orang kaya. Ini ke Amerika, bukan orang kaya. Bapak punya Fortuner mau ngambil Malaysia, malu bro. Nah ini apa? Mau ngambil Kamboja, jijik bro. Masa itu agama takut-takut kali, banci kali kita, cemen-cemen kali kita ini. Amerika Pak, nggak ada. Ah gitulah. Nah, ada lagi Pak, satu lagi, ada yang lain Pak, ada lagi Pak. Jangan kita Kamboja, Malaysia. Nah, iya kan? Saya pernah Pak pulang Masturo Pak dari dulu, saya bilang sama istri saya, ya semua Asia kita sudah pergi. Tinggal yang belum itu Sabah Sarawak. Insya Allah kalau Sabah Sarawak. Apa saya Bapak? Enggak level Bang. Situ-situ aja Bang berangkat. Abang punya Allah kau enggak berani katanya Bapak sekalian. Kalau cuma abang mau Sabah Sarawak, bagus kita keluar Simalungun saja katanya Pak. Nah, Pak ya. Mana lagi Pak? Amerika Pak? Mana Amerika lagi Pak? Amerika. Nah lagi Pak, terakhir Munas kita Pak awal Desember 2022, takazanya hanya sampai Munas saja. Mana Pak Amerika lagi Pak? Nggak ada Amerika. Satu berapa ya? Siapa tadi Bang? Cuma satu Pak. Ya Allah. Oke lah Pak. Suriname Pak, Suriname. Suriname Bapak, sekali Suriname. Mana Pak? Alhamdulillah sudah. Berapa jemaah? Itu dari mana Pak? Biasanya satu jemaah. Nah, satu lagi dari Langkat 3. Ingat Pak ya, sampai awal Desember Munas. Salah ya. Selanjutnya Pak, mantap, ada lagi Pak Suriname Pak. Suriname ada yang lain? Tidak ada? Insyaallah Pak. Kanada Pak, Kanada. Boleh Pak Kanada. Kanada. Mana Kanada Pak? Dulu Dokter Fahmi ngambil S3-nya ke Kanada Pak. Itu ahli dunia Pak, belajar tanah saya sampai ke Kanada Pak. Dokter Fahmi ya kan? Masa Bapak membeli tanah surga gak berani ke Kanada Pak? Dokter Fahmi Pak ambil S3-nya ke Kanada hanya belajar tanah saja. Kita Bapak belajar tanah surga nggak berani ke Kanada Pak, nggak berani. Mana Pak yang berani Pak? Kanada, Kanada Pak. Mana Kanada Pak? Mana Kanada Pak? Mana Kanada? Cemana Pak Pung? Nggak berani? Ah, nggak main kali. Cakap aja besar rupanya. Mana Pak Kanada Pak? Kanada? Nah, Simalungun Pak. Salah Simalungun. Amerika kan Suriname.
Ada lagi Pak, Argentina. Argentina Pak. Dari Pak pesan Pak Ali, jangan tanya lagi mana provinsi yang belum kita datangi, mana provinsi yang belum kita antar jemaah, mana kampung yang belum terjemah. Sekarang pertanyaan Bapak adalah negara mana yang belum terjemah jemaah sekalian? Medan. Mana nih? Medan. Lagi Pak, Argentina Pak. Lagi Pak, lagi. Satu cukup satu aja. Argentina Pak. Salah Pak ya. 3.500. Pertama Pak, Denmark Pak. Denmark. Nah, 3.500. Sekitar 52 juta Pak, kurang lebih. Ada Pak, Denmark Pak, Denmark. Mana Pak, Denmark Pak? Denmark Pak, visanya mudah Pak. Visanya mudah, 2 minggu bisa keluar 1 bulan visanya Pak. Hanya bayar 3 juta ya visanya Pak. Mana Pak Denmark Pak? Kata Denmark. Ya Allah, gini banyaknya orang penyebut turbanci rupanya. Iya kan? Gak berani itu agama, ya kan? Iyalah. Coba dibilang di sana rasa bakar murah Pak, 1 hektar 5 juta, semua gini-gini. Udah mau mati pun gini-gini juga lagi. Nah, iya kan? Di mana yang barangnya Pak? Sampai dibilang situ ada tanah murah. Untuk akhirat berpikir-pikir kali kita semua ini. Betul-betul banci lah memang ini. Denmark Pak, satu aja Denmark. Nah, Swedia Pak, Swedia. Swedia Pak. Mana Pak Swedia Pak? Swedia Pak. Ah, iyalah. Jangan ganti Kamboja ratu, masih malu aja itu. Kamboja, Vietnam, Laos. Swedia Pak udah. Pak Inggris. Inggris Pak, insyaallah Pak. Mana Pak Inggris Pak? Inggris. Inggris Pak, Inggris. Boleh masturat, boleh rijal Pak. Mana Pak Inggris Pak? Inggris. Ada Inggris Pak? Malu boleh Inggris. Belgia Pak, Belgia. Tanjung Balai. Mana Belgia, Tanjung Balai? Belgia Pak, Belgia. Mana Belgia? Ada Tanjung Balai. Ada Pak. Belgia Pak, Belgia. Cepat Pak, abis ini kita banyak lagi kita ajak kita Pak. Ada Pak Belgia. Negeri lama belum mengeluarkan. Sini nukan mana? Negeri lama mana? Negeri lama belum mengeluarkan. Mana Tateng Bengal sore itu? Mana Kairul tadi itu? Sini nukan lah ya, belum ke jauh ya. Sini nukan satu insyaallah ke Belgia. Jerman Pak, Jerman. Nah, kalau nggak ada Tateng Pak, yang belum terjemah Tateng, Jerman. Swiss Pak, Swiss. Swiss nukan Pak insyaallah ya. Yang belum antar jemaah kita tahun ini, Swiss Pak, Swiss insyaallah. Terakhir Pak, tiga Pak, Ukraina Pak, insyaallah Ukraina. Pak Maulana Pak menghendaki di mana-mana kekacauan, kirim jemaah sebanyak-banyak untuk meredam murka Allah. Di mana-mana kekacauan, gempa bumi, banjir, kapan perang, kirim jemaah sebanyak-banyak untuk meredam murka Allah. Ukraina Pak, mana Ukraina Pak? Ukraina. Dia Medan. Udah. Selanjutnya Pak, $3.000, kurang lebih 45 juta. Satu Pak, negara Ghana. Ghana. Ada Pak Ghana? Ghana mana Ghana ini? Mana Ghana Pak, Ghana? Mana lagi nih kayu luas mana? Lapura mana? Tapsel mana? Catat, gitulah Ustaz, mantap Ustaz. Selanjutnya Bapak, negara yang paling mudah pisahnya, Maroko Pak, negara Muslim. Dia punya slogan, our country, your second home. Negeri kami adalah rumah kedua kamu, dia bilang Pak. Cap langsung free 3 bulan. Maroko Pak. Alhamdulillah. Lagi Pak, Maroko yang lain lagi. Sekarang Bapak, Tunisia. Tunisia Pak, Tunisia. Asal mana?
Lewatan Pak. Oh iya, maaf Pak. Iya maaf ya. Nah, tadi udah, mana tadi? Ghana. Mali Pak, Mali. Afrika Pak, Mali. Ada Mali Pak, Mali. Mali. Mana Pak? Biar cepat Pak. Apa? Asana yang nggak ada ngambil dia, kasihkan Mali terus. Dia selesai kita. Saudi Arabia. Saudi Arabia mana Pak? Saudi Arabia. DSS satu. Lagi Pak Saudi Arabia. Oh, seorang kali ya kan. Gaya luas satu. Langkah 3 1. DSS satu. Benar tadi Pak? Oh, diameter satu. Lagi Pak, meter satu. Sana tadi mana Pak? Gaya luas satu. Lagi lain Pak, Saudi Arabia. Sekarang ada kemudahan Pak, visa 3 bulan, bisa tinggal dan ke seluruh Saudi Arabia. Bayarnya murah Pak, cuma 6,5 juta, dapat visa 3 bulan, bisa masuk seluruh Saudi Arabia Bapak. Yang lama dulu 3 juta hanya Mekah Madinah, yang 6,5 juta bisa dapat 3 bulan dan bisa datang ke seluruh Saudi Arabia. Fiji Pak, Fiji Pak, Fiji. Yang belum bagi aja deh, mana yang belum bagi langsung kuenya deh. Aman yang belum sampai daerah itu dia. Langkah 3 ya, Fiji ya. Langkah 3 Fiji. Cina Pak, cukup 3 orang saja. Cina Pak, Cina. Mana Cina Pak? Sergei ya, Pak Amin, Bareng Kampung. Ya, Sergei, Pak Amin. Cina. Nah. Mana lagi Pak? Mongolia Pak, Mongolia Pak. Negeri Genghis Khan Pak. Mongolia Pak. Mana yang belum itu deh? Asal Selatan belum ada ya, langsung ambil ya Mongolia insyaallah ya. Nah, selanjutnya Pak 2.500 Polandia. Polandia Pak, mana lagi? Yang belum ada bagi langsung berdarah-darah mana deh? Batu bara ya, batu bara. Nah, Polandia. Tadi mana udah tadi? Nah, Sudan Pak, Sudan. Sebelum salam. Tunisia, Singkil ya. Singkil. Yaman Pak, Yaman, Hadramaut. Umur berapa ya? Tanah Karu. Mana Tanah Karunya? Mereka Maroko semalam itu jumpa dari Medan, di Maroko. Mana lagi Pak ini? Yaman. Desu ya. Yaman. Selanjutnya Pak, Oman. Mana yang belum ada kasih sebut deh? Binjai Oman ya, Oman. Qatar Pak, Piala Dunia di sana Pak. Kita bikin Piala Dunia Pak. Labura. Bahrain Pak, Walau semalam Pak jemaah kita Pak Bang Mikdad dan Ustaz Fahmi Bang Fahmi ke sana Pak. Ini ada lagi masyarakat Pak. Bahrain. Udah, mana yang belum kita ikut? Yang belum BR itu deh. Dikalah, udah kan satu ini. Udah tadi belum. Nah, Bahrain Kota Cane Pak ya, Bahrain Kota Cane. Kemudian Bapak terpakut $2.000 Armenia Pak, mana Pak Armenia? Kalau belum bagi langsung deh. BJ mau berangkat dulu nih. Lama kali pula Armenia Pak Samsul ini. Lama kali, hampir basi. Lama kali itu agama. Nanti besok Medan, nanti insyaallah Pak. Sri Lanka Pak. Belum insyaallah ya Sri Lanka ya. Nah, Nepal Pak, Nepal. Kemarin sama jemaah Salungun 6 bulan Pak kena lockdown sana jemaah Simalungun sama jemaah Berandan gabung. Ya lagi Pak, Nepal. Udah. Mana belum? Sidikalang, Nepal Pak ya, Nepal. Satu lagi Pak. Negara Pak yang lain seperti bendera Pak, gini benderanya Pak. Bhutan. Ayo Pak, negara Bhutan Pak. Bhutan. Mana yang belum ada Pak? Pasang serangan. Kasih satu lah. Iya. Selanjutnya Pak, ini negara yang paling murah dan boleh 40 hari. Pertama
Filipina. Mana Pak? Yang siap Filipina Pak? Ini bebas Pak, tak apa Pak. Filipina mana Filipina Pak? Filipina mana nih Pak? Filipina. Filipina Pak. Filipina mana Filipina Pak? Ini ya si tapting itu dia. Mana Pak Filipina Pak? Mana Filipina? Ada SS Bang. Filipina. Thailand Pak, Thailand. Nanti Pak insya Allah nanti bulan 10 ada musyawarah besar di Thailand. Insya Allah masa datang Pak. Sekaligus boleh hadir sana Pak. Thailand Pak, Thailand di sana Thailand Pak. Mana Pak? Rantu satu lagi Pak. Thailand, rantu satu, bija satu. Untuk ASEAN country satu. Oh, satu ya. Salah Pak ya. Untuk ASEAN country semua markas daerah satu jemaah. Iya Pak ya. Salah Pak ya. Jadi semua kawasan. Tapi ingat Pak, sudahlah 40 hari ASEAN pula gabung ke markas, musibah namanya nih Pak. Kalau cuma ASEAN 40 hari ketemu halal lah. Atau apa yang lama-lamanya perhalka. Ini udah 40 hari Malaysia pula satu markas keroyokan. Ya Allah. Tolong Pak jangan ya. Nah selanjutnya Pak, takaza kita Bapak tetap Kaltim dan Bengkulu takaza 2 tahun. Tapi untuk ini Pak sampai nanti Munas kita ada takaza 4 provinsi Pak. Pertama Bapak Papua Barat, yang kedua Papua Tengah, yang ketiga provinsi baru Papua Pegunungan, yang keempat Maluku bagian barat daya Pak, Maluku Utara. Sekarang Pak, ini nggak banyak-banyak Pak, kita saudara kita satu jemaah saja Pak. Papua Barat, mana Pak? Papua Barat Pak. Papua Barat. Ada Pak, Papua Barat. Mana Pak Papua Barat? Papua Barat Pak. Mana ini Papua Barat Pak? 3 Papua Barat Pak insyaallah. Mana Papua Barat Pak ada? Kota Medan satu insyaallah. Papua Tengah Pak, Papua Tengah. DSS Bang ya. Papua Tengah DSS. Terakhir Bapak Provinsi Padang Baru, Papua Pegunungan. Desu ya. Desu ya insyaallah ya. Nah,